Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita kembali akan beribadah di hari Minggu bersama-sama. Meskipun kita di tempat yang berbeda, di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki kerinduan yang sama, memiliki kehausan yang sama akan Tuhan. Pada hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau jadikan bagi setiap kami Tuhan, buat hari yang baru, buat berkat-Mu yang baru bagi kami, buat kesehatan dan kekuatan yang baru Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur kepada Engkau, dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan kebaikan-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya saudara, pada hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai dan bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus.
Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, lewati setiap musim dalam hidup kita. Dia selalu beserta dengan kita. Haleluya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, merupakan anugerah Tuhan buat saya, Kris Suhartono, dapat kembali melayani Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan video ini secara online, dan juga khususnya untuk keluarga saya, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, House of Worship Family di Cibubur. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa secara fisik, sekalipun hari ini kita pun kembali berjumpa secara online, secara virtual, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi kebahagiaan dan sukacita saya untuk bisa kembali berada di tengah saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Jemaat yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk kembali melayani di rumah Tuhan House of Worship Family ini. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan saya, saudara saya, Edward Fred Santoso yang telah mempersiapkan peralatan untuk syuting pada hari ini. Baik, saat ini saya berada di Jakarta, Indonesia. Bulan Juni yang lalu saya kembali ke Jakarta. Istri saya juga berada di Jakarta. Kami berdua tidak dapat kembali ke Melbourne, Australia saat ini karena di sana sedang mengalami gelombang kedua atau second wave dari pandemi COVID-19. Sehingga di sana sedang di lockdown untuk yang kedua kalinya. Tapi saya percaya kalau Tuhan melindungi dan menyertai saya beserta keluarga, Tuhan juga pasti menyertai, melindungi, dan memberkati saudara sekalian yang menyaksikan tayangan video ini. Baik, saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ada baiknya untuk setiap kita memiliki persepsi yang sama mengenai ibadah online, sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, Tuhan yang sama, yang dapat menjamah setiap kita, sekalipun melalui tayangan video online ini. Saatnya kita mempersiapkan hati kita, memfokuskan seluruh konsentrasi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kepada kami, untuk kami bisa menikmati kehidupan ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kalau tanpa terasa kami sudah 5 bulan melewati masa pandemi yang berat ini, kami sungguh menyadari kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Sebentar kami akan membuka hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami sehingga kami bukan saja mengerti akan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi berikan kepada kami kekuatan untuk kami meresponi, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan kami. Semakin hari kami semakin menyerupai Yesus. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan secara singkat, sederhana, tepat pada sasaran, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Oleh karena itu, tema pada hari ini saya mengambil judul Kemerdekaan yang Mengatasi Krisis. Saya percaya setiap kita pasti rindu untuk mengalami kebebasan, kemerdekaan. Semua orang pasti mau hidup dalam kebebasan atau kemerdekaan. Sederhana sekali, saudara. Kalau kita melihat para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka mau berjuang, masuk ke dalam medan peperangan, bahkan harus menyerahkan nyawa mereka. Semua mereka lakukan karena mereka rindu untuk melihat bangsa dan negara Indonesia hidup di dalam kemerdekaan, tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun. Kita juga dapat melihat di tengah pandemi COVID-19 ini, ketika pemerintah mulai menerapkan aturan demi aturan yang menghambat, yang membatasi kemerdekaan kita, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang mulai melanggar peraturan tersebut. Paling sederhana, ketika pemerintah meminta kita untuk senantiasa memakai masker, kita bisa lihat di berita berapa banyak orang yang melanggar aturan tersebut. Mereka nggak mau pakai masker, alasannya macam-macam, saudara. Ada yang bilang pakai masker panas, pakai masker nafasnya nggak bebas, pakai masker pengap, ya. Bahkan di Melbourne, Australia, ada seorang yang ditangkap karena tidak memakai masker dengan alasan
kulitnya bisa jerawatan kalau pakai masker. Ya, lihat, orang tidak suka dibatasi. Ketika pemerintah meminta kita untuk tinggal di rumah saja, kalau di Melbourne diterapkan lockdown di mana kita tidak bisa keluar rumah tanpa suatu kebutuhan yang mendesak, yang esensi, yang mendasar, begitu banyak orang kembali melanggar peraturan tersebut. Ya, ada yang keluar rumah ya dengan berbagai macam alasan. Dan saya baru mendengar kabar di Melbourne juga ada orang yang ditangkap karena keluar rumah hanya untuk menangkap Pokemon, saudara. Ya, lihat apa yang saya ingin sampaikan di sini. Tidak ada orang yang ingin dibelenggu. Setiap orang merindukan kebebasan, setiap orang merindukan kemerdekaan. Setiap orang ingin hidup di dalam kemerdekaan. Dan puji Tuhan, kalau kita ingin hidup di dalam kebebasan, di dalam kemerdekaan, Tuhan kita Yesus Kristus melalui karya keselamatan yang telah Ia lakukan, telah memberikan kita kebebasan. Hari ini saya ingin membahas sebuah kemerdekaan yang sangat penting, yang sangat berharga, yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sayangnya seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan tersebut. Ya, apalagi di tengah krisis saat ini, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ini sangat penting bagi setiap kita. Apa kemerdekaan tersebut? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani yang ke-10 ayat ke-19 dan 20. Ibrani yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20, firman Tuhan katakan, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Di dalam bahasa Inggris dikatakan kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini jelas, Yesus telah memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang sangat berharga. Karya kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan kita kemerdekaan dari kutuk, bukan hanya memberikan kita kemerdekaan dari kematian kekal sebagai hukuman dosa, ya, bukan hanya memberikan kita kemerdekaan dari ikatan dosa, tetapi dari ayat ini jelas, karya kematian dan kebangkitan Yesus juga telah memberikan kebebasan kepada setiap kita orang percaya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Yesus telah melakukannya dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah, sehingga kita dapat masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Berbeda dengan zaman perjanjian lama, di mana hanya imam agung yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan yang dapat memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran. Karya kematian dan kebangkitan Yesus telah memberikan kepada kita, setiap orang percaya, hak istimewa untuk kita dapat memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan. Hari ini, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, setiap orang percaya dapat masuk menghadap Tuhan yang Maha Kudus di dalam tahta kasih karunia-Nya. Haleluya. Sangat disayangkan, ada begitu banyak orang, sekalipun mereka adalah orang percaya, yang kurang menyadari, kurang menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita dapat masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kita dapat memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sederhana, seberapa banyak dari orang percaya yang tidak membangun hubungannya dengan Tuhan, yang tidak membangun mesbah doanya dengan Tuhan. Seberapa banyak orang percaya, ya, yang hari-hari ini mungkin telah meninggalkan mesbah doanya. Seberapa banyak orang percaya hari-hari ini yang bersaat teduh pada malam hari, ya, masuk dalam hadirat Tuhan malam hari,
ya, aminnya besok paginya. Di tengah-tengahnya dapat mimpi dan penglihatan, saudara, ya. Hari-hari ini, di tengah krisis, di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, saya ingin katakan, kemerdekaan untuk berada di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci untuk mengatasi pandemi dan krisis multidimensi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Sekali lagi saya ulangi, kemerdekaan untuk berada di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci untuk kita menang menghadapi pandemi virus corona dan krisis multidimensi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kemerdekaan untuk berada di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci untuk kita bisa menang terhadap krisis multidimensi? Hari ini kita akan melihat 4 alasan kemerdekaan untuk kita berada dalam hadirat Tuhan adalah kunci untuk mengatasi krisis. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa di antara kita yang ingin terbebas, ya, ingin menang mengatasi krisis multidimensi yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, yang mau lambaikan tangan dan katakan amin. Ya, saya percaya kita semua mau. Saya pun juga mau, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita lihat 4 alasan kemerdekaan untuk kita berada dalam hadirat Tuhan merupakan kunci mengatasi krisis. Yang pertama, dalam hadiratnya Tuhan menganugerahkan belas kasihan dan kebaikannya. Alasan yang pertama, kemerdekaan di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci kemenangan terhadap krisis karena di dalam hadiratnya Tuhan menganugerahkan belas kasihan dan kebaikannya. Ibrani 4 ayat yang ke-16, Ibrani pasal ke-4 ayat ke-16, firman Tuhan katakan, sebab itu, kalau dari ayat sebelumnya kita bisa melihat, sebab kita memiliki Yesus sebagai imam agung yang sudah berada di sorga, sebab kita memiliki Yesus imam agung yang dapat merasakan kesusahan, penderitaan yang sedang kita alami. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ya, jelas dengan ayat ini Alkitab katakan, karena kita memiliki Yesus sebagai imam agung yang sudah berada di sorga, dan Yesus dapat merasakan pergumulan, ya, tekanan yang kita hadapi. Oleh karena itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk kita menerima rahmat, dalam bahasa aslinya menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia, menemukan dalam bahasa aslinya kemurahan, kebaikan Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jelas Alkitab katakan, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang begitu mengasihi kita akan memberikan belas kasihan dan kebaikannya kepada kita untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Harus kita akui, tahun 2020 sebagai warga Jakarta, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat. Dimulai dari awal tahun, 1 Januari, di mana kita bangun tidur dan sudah mendapat hadiah banjir, saudara. Ya, kemudian beberapa bulan, di bulan yang kedua setelah banjir kita mengalami wabah demam berdarah, dan di bulan ketiga, di bulan Maret 2020, kita semua masuk ke dalam pandemi COVID-19 atau virus corona. Ya, pandemi virus corona telah membawa krisis multidimensi di dalam kehidupan banyak orang. Mulai dari krisis kesehatan, mulai dari krisis kesehatan mental, sampai krisis keuangan, krisis ekonomi, ya, kehilangan pekerjaan. Bahkan terakhir saya dengar mulai banyak keluarga yang mengalami konflik akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi dengan krisis multidimensinya telah memberikan masalah, tekanan, dan beban berat di dalam kehidupan kita. Termasuk kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang hidup, ya,
berusaha senantiasa berkenan kepada Tuhan. Pandemi telah memberikan masalah, tekanan, dan beban berat di dalam kehidupan setiap kita, termasuk kehidupan orang yang percaya. Hari ini, Alkitab dengan jelas katakan, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, di dalam hadiratnya, Tuhan akan menyatakan belas kasihan dan kebaikannya kepada kita. Ia adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita, ya. Dan Alkitab katakan kalau kita yang jahat aja mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Hari ini, kalau kita sedang berada di dalam masalah, tekanan, dan beban berat di dalam kehidupan kita, baiklah kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berhentilah mengeluh kepada tetangga kita. Berhentilah kita untuk komplain kepada Tuhan. Tetapi baiklah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk kita menerima belas kasihan dan kebaikan Tuhan, ya, di mana Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Bawa seluruh pergumulan kita, bawa beban kita kepada Yesus, karena Ia adalah Tuhan yang dapat merasakan pergumulan kita. Karena Ia adalah Tuhan, ya, yang dekat dengan kita yang sedang hancur hati. Karena Ia adalah Tuhan yang tahu untuk memberi yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Hari ini, saya mengajak setiap kita, kalau mungkin di tengah pandemi kita sedang kehilangan semangat kita untuk berdoa. Mungkin kita merasa kita sudah berdoa dan sepertinya Tuhan sedang terdiam, tidak bekerja dalam kehidupan kita. Baiklah kita untuk tetap masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita membawa setiap pergumulan kita untuk menerima belas kasihan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kembali ke Jakarta di bulan Juni yang lalu. Ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi sebagai orang tua, saya dengan istri saya rindu untuk memberikan pendidikan dan pengalaman yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak sudah mulai masuk SMA, saya dengan istri berencana untuk melanjutkan studi anak kami ke luar negeri. Jadi pada waktu itu saya dengan istri dan anak ngobrol dan kita sepakat untuk melanjutkan studi anak kita di Australia dengan beberapa pertimbangan, tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan juga kalau permanent resident kita bisa dihidupkan kembali, uang sekolah anak biayanya katanya akan jauh lebih murah, ya. Jadi kita sudah planning sejak awal SMA, dan di tahun 2019 yang lalu ketika anak kami yang besar, putri kami lulus SMA, dia datang kepada saya dan istri menyampaikan berita gembira, dia diterima di universitas terbaik di Australia, di kota Melbourne. Jadi oleh karena itu kami sepakat untuk mengirim anak kami ke Melbourne, tetapi pada waktu itu permanent resident kami masih belum keluar, masih dalam proses, saudara, ya. Jadi untuk semester yang pertama kami harus membayar uang sekolah atau biaya kuliah sebagai international student atau mahasiswa asing. Harganya sangat mahal, sangat berat, tetapi mengingat pada waktu itu 2019, segalanya masih dalam keadaan yang baik, ekonomi baik, bisnis berjalan lancar, jadi kami menyetujui untuk mengirim anak kami dengan membayar uang kuliah sebagai mahasiswa asing. Bulan Februari kuliah dimulai sampai dengan bulan Juni yang lalu. Puji Tuhan, permanent resident kami sudah keluar. Jadi memasuki semester yang kedua, kami berharap uang kuliah anak bisa mengalami penurunan yang sangat signifikan, ya, bisa mendapatkan keringanan yang besar karena kami sekarang sudah menjadi PR, permanent resident dari Australia. Tetapi apa yang terjadi? Di bulan Juni keluar tagihan untuk
semester yang kedua, dan ternyata uang sekolahnya, uang kuliahnya tidak berkurang banyak, hanya kurang 20%. Dan bagi kami saat ini yang sedang mengalami krisis, mengalami penurunan di dalam bisnis, nilai segitu rasanya besar. Belum lagi kurs rupiah terhadap Australian dollar sedang merosot. Ya, sekarang udah di atas 10.000. Nah, pada waktu itu saya dengan istri tidak dapat berbuat banyak. Kami mengeluarkan segala kemampuan keuangan terbaik kami, walaupun kami menyadari yang kami miliki merupakan yang terakhir untuk biaya kuliah anak. Tahun depan kami belum punya dana untuk kuliah anak. Dan saya pun tidak tahu harus dapat dari mana, mengingat jumlahnya sangat besar dengan kurs yang sangat tinggi. Pada waktu itu di dalam kesesakan kami, saya dengan istri hanya dapat datang kepada Tuhan. Kami bawa pergumulan kami. Secara manusia, saya terpukul, saya kecewa, karena penurunan uang sekolahnya hanya 20%. Tidak sebesar yang saya bayangkan, saudara. Pada waktu itu kami hanya dapat datang kepada Tuhan. Berharap ada mujizat dari Tuhan. Ada belas kasihan dari Tuhan. Sekarang kami bisa bayar. Tetapi tahun depan, kami tidak tahu bagaimana harus membereskan masalah biaya kuliah. Dan satu kerinduan kami tidak mau anak kami putus kuliah. Yang dapat kami lakukan hanya datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami bawa pergumulan kami di dalam doa. Sambil kami terus percaya pertolongan Tuhan tidak akan terlambat untuk kehidupan kami. Kami mencari informasi bagaimana bisa dapat subsidi dari pemerintah. Ya, ternyata untuk dapat subsidi dari pemerintah itu tidak mudah. Nilai dari anak kami harus sangat baik, karena untuk mendapat subsidi dari pemerintah itu sangat kompetitif, saudara. Kami hanya dapat datang kepada Tuhan. Kami hanya dapat berdoa, menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Dan mempercayai, mengimani, pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Mengimani sebagai Bapa yang baik, Tuhan pasti memiliki belas kasihan, memiliki kebaikan, kemurahan kepada keluarga kami. Dan puji Tuhan, tanggal 31 Juli yang lalu, kami mendapat sebuah informasi yang menggembirakan. Pemerintah Australia menyetujui pemberian subsidi kepada anak kami, sehingga kami mendapat potongan biaya kuliah dari uang yang harus kami bayar sebagai mahasiswa internasional. Kami mendapat diskon hingga 80%. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan yang memberikan belas kasihan dan kebaikan hatinya kepada keluarga kami. Tuhan yang menyatakan kemurahannya kepada keluarga kami juga akan menyatakan belas kasihan, kemurahan dan kebaikannya kepada saudara. Oleh karena itu hari ini, di tengah pergumulan, tekanan, dan beban berat yang sedang kita hadapi hari-hari ini, datanglah ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian untuk kita dapat melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Alasan yang kedua, kenapa kemerdekaan untuk kita berada di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci untuk kita mengatasi krisis yang sedang terjadi. Alasan yang kedua, di dalam hadiratnya Tuhan melimpahkan kekuatannya. Di dalam hadiratnya Tuhan melimpahkan kekuatannya. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik dengan
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jelas firman Tuhan katakan untuk setiap kita, ya, seberapapun besar kekuatan kita, seberapapun kaya pengalaman kita bisa menjadi lelah, kita menjadi lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jelas satu hal yang tidak mungkin. Orang yang berlari, ya, terus-menerus berlari tetapi tidak menjadi lesu. Orang yang berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan untuk mengatasi setiap kemustahilan, ketidakmungkinan di dalam kehidupannya. Yang percaya bilang amin. Ya, yang percaya katakan haleluya. Orang-orang yang berada di dalam hadirat Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru untuk berjalan, mengatasi setiap kesulitan dan kemustahilan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini, di tengah pandemi yang sedang terjadi, ya, pandemi ini bukan sekedar membawa kesulitan, bukan sekedar membawa tekanan, masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi pandemi ini juga berlangsung secara berkepanjangan, saudara. Belum ada orang yang dapat menyatakan kapan persisnya pandemi ini akan berakhir. Bukan sekedar pandemi memberikan krisis multidimensi, tetapi juga memberikan krisis yang berkepanjangan. Krisis yang berkepanjangan dapat membuat kita menjadi lelah, menjadi kita kehilangan semangat, bahkan putus asa dan ingin menyerah terhadap kehidupan. Hari ini, kalau itu yang sedang kita alami, kalau mungkin beban dan permasalahan kehidupan membuat kita menjadi lelah, menjadi lemah, menjadi kehilangan semangat, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, bila kita tawar hati di dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Oleh karena itu hari ini, di tengah pandemi dan krisis multidimensi yang berkepanjangan yang sedang kita hadapi, pastikan kita datang dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Alkitab tadi dengan jelas katakan, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di tengah krisis yang berkepanjangan, masalah yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, jangan kita menjadi kecewa dan lari dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, datang kepada Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Nya, karena Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya untuk kita sanggup untuk menghadapi setiap krisis, masalah, tekanan, beban yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa lelah, lemah, melihat masalah kita terlalu besar. Tapi sebenarnya bukan masalah kita yang terlalu besar, tetapi kekuatan manusia kita yang terlalu kecil. Hari ini ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang cakap untuk menanggung segala perkara. Yang percaya dan setuju katakan haleluya. Ya, datang kepada hadirat Tuhan untuk memperoleh kekuatan yang baru. Coba lihat Paulus. Apa yang membuat Paulus begitu luar biasa di dalam pelayanannya? Sekalipun masalah, tekanan, ujian, krisis senantiasa harus dihadapi oleh Paulus. Paulus di dalam kitab 2 Korintus katakan ia mengalami 5 kali disesah, masing-masing 39 kali. Ya, 5 kali dia disesah. 3 kali dia mengalami kapal yang karam dan harus terapung-apung di tengah air. Ya, 1 kali dia dilempari batu. Seringkali ia masuk ke penjara. Ya, seringkali ia mengalami hal-hal yang tidak enak, yang sulit dalam kehidupannya. Ketika dia memberitakan Injil,
ya, akan keselamatan di dalam iman kepada Yesus. Apa yang membuat Paulus tidak menyerah? Apa yang membuat Paulus begitu kuat menghadapi setiap masalah, tekanan, dan krisis dalam kehidupannya? Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-7 dan ke-9, Paulus katakan rahasia kekuatannya. Tetapi harta ini, yaitu harta pelayanan, pemberitaan Injil, ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus dengan jelas katakan kekuatan dia yang membuat dia tidak menyerah, yang membuat dia tidak quit dalam memberitakan Injil. Kekuatannya berasal dari Allah. Di dalam ayat ke-8 dan ke-9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jelas, rahasia kekuatan Paulus berasal dari Tuhan. Dan kita tahu, Paulus mendapat kekuatan dari Tuhan karena ia adalah orang yang suka berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, didera, dan dimasukkan ke dalam penjara dalam pengawalan yang ketat, di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, Alkitab dengan jelas katakan, di tengah-tengah malam Paulus dan Silas bukan mengeluh, bukan kecewa dengan Tuhan, ya, bukan bergosip dan sebagainya. Alkitab katakan di tengah malam Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan sambil menyanyikan puji-pujian. Paulus dan Silas, ya, mendapat kekuatan yang baru karena mereka adalah orang-orang yang suka berada di dalam hadirat Tuhan. Hari ini bagaimana dengan kita? Di tengah krisis yang berkepanjangan, mungkin kita sudah meninggalkan mesbah doa kita. Mungkin hari ini kita tidak lagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah melupakan mesbah keluarga untuk kita datang bersama istri dan anak-anak kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Hari ini biarlah Alkitab ingatkan kepada kita, di tengah krisis yang berkepanjangan, biarlah setiap kita membangun kembali mesbah doa kita kepada Tuhan. Bangun kembali mesbah keluarga kita sebagai worship family, ya, sebagai keluarga yang memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita semua memiliki mesbah doa keluarga, datang dalam kesatuan hati bersama istri dan anak kita, sehingga kita memperoleh kekuatan baru dari Tuhan untuk kita tidak sekedar bertahan dalam krisis, tetapi untuk kita menang terhadap krisis. Seringkali kita mungkin bingung, kita terjepit, kita rasanya dihempaskan. Tetapi oleh karena kekuatan yang baru dari Tuhan, ketika kita ada di dalam hadiratnya, kita bisa menjadi orang-orang yang cakap untuk melakukan perkara yang gagah perkasa. Hari ini doa saya setiap kita kembali untuk kita membangun mesbah doa kita kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru untuk kita mengalahkan krisis yang berkepanjangan. Amin. Yang ketiga alasannya, kenapa kemerdekaan di dalam Kristus, ya, kemerdekaan untuk berada di dalam hadirat Tuhan merupakan kunci untuk kita mengatasi krisis. Yang ketiga alasannya, di dalam hadiratnya Tuhan mengerahkan perlindungannya. Ya, ternyata di dalam hadirat Tuhan, Tuhan membentengi kita, Tuhan melindungi kita dengan kuat kuasanya. Mazmur 91 hari-hari ini menjadi firman Tuhan yang seringkali kita baca, yang seringkali kita perkatakan, yang seringkali kita deklarasikan. Mazmur 91 dengan jelas Tuhan menyatakan akan melindungi kita dari penyakit, dari panah api, ya, dan sebagainya. Mazmur 91 ayat 14 mengingatkan kepada kita perlindungan Tuhan terhadap penyakit, terhadap panah api yang menyerang kita bukan diberikan kepada semua orang.
Ya, sekali lagi saya katakan, perlindungan Tuhan bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang-orang yang melekat hatinya dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jelas dari ayat ini, perlindungan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang suka bersemayam di dalam hadirat Tuhan. Orang yang suka duduk di dalam hadirat Tuhan. Orang yang suka berdiam diri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya ingin katakan buat setiap kita, ayo kembali lagi, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Kalau ada doa di gereja, ayo ikut. Sekalipun itu secara online, sekalipun itu mungkin melewati harus menggunakan aplikasi. Ayo ikut ya di dalam doa. Perbanyak waktu-waktu kita untuk kita diam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengerahkan perlindungannya. Harus kita akui, di tengah pandemi dan krisis multidimensi yang sedang terjadi, ada bahaya yang mengincar kehidupan setiap kita. Jelas virus corona yang begitu ganas dan mematikan masih beredar di sekeliling kita. Sampai dengan saat ini, belum ada orang yang menemukan obat yang ampuh untuk mengobati virus corona. Ya, sekalipun ada orang yang klaim punya obatnya, tetapi ini belum terbukti secara medis, saudara. Ya, belum ada vaksin yang jelas dapat mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Beritanya yang saya dengar, vaksin baru bisa beredar, baru bisa diperoleh sekitar akhir tahun 2021. Masih lama, 1 tahun ke depan. Ya, artinya masih ada virus yang ganas, yang berbahaya, yang mematikan beredar di sekitar kita. Belum lagi di tengah krisis ini, kita bisa melihat hari-hari ini angka kejahatan semakin tinggi, terus meningkat. Ya, kejahatannya mengerikan, saudara. Bahaya besar ada di sekeliling kita. Belum lagi di tengah pandemi ini, penipuan terjadi di mana-mana. Di Indonesia, saya mendengar kembali ada penipuan dengan modus money game atau pelipat gandaan uang. Ya, ada banyak orang menjadi korbannya. Dan nilainya sangat besar, saudara. Di Melbourne, di tengah lockdown, ternyata banyak orang ingin memelihara anjing untuk menjadi teman, menjadi sahabat di tengah diam di rumah saja, di tengah masa-masa lockdown. Apa yang terjadi? Mereka beli ya anjing secara online, mentransfer uangnya, ternyata itu tipuan, saudara. Dan orang yang melakukan tipuan tersebut dikatakan sudah hampir mendapat 100.000 Australian dollar. Dari mana? Menipu. Hati-hati, di tengah pandemi dan krisis multidimensi yang hari-hari ini kita alami, ada bahaya yang mengancam di sekitar kita. Ada bahaya besar yang berada di depan kita. Oleh karena itu, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mengerahkan kekuatan dan kuasanya untuk menjaga kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, di dalam hadirat Tuhan, bukan saja kita temukan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kita menemukan perlindungan Tuhan. Kita menemukan kekuatan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, di dalam hadiratnya, Tuhan menyatakan tuntunannya. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan tuntunan untuk setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Kemerdekaan di dalam, untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, merupakan kunci untuk mengatasi krisis. Karena di dalam hadiratnya, Tuhan menyatakan tuntunannya. Mazmur 25 ayat ke-14, firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan bergaul karib dengan
orang yang takut akan Dia, ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang suka untuk memiliki hubungan yang erat dengan kita, anak-anaknya. Tuhan rindu untuk bergaul karib dengan setiap kita. Dan di dalam keintiman kita dengan Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan perjanjiannya Tuhan akan beritahukan kepada mereka. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan akan mendapatkan penyataan yang jelas akan tuntunan Tuhan untuk kehidupannya. Yang percaya dikatakan amin. Ya, saya percaya hari-hari ini pandemi COVID-19 dan krisis multidimensi telah mengubah kehidupan setiap kita. Kalau mungkin di tahun lalu kita sudah merencanakan agenda-agenda untuk kita kerjakan di dalam tahun ini, mungkin ada agenda yang harus ditunda atau mungkin dibatalkan sama sekali. Mungkin ya di akhir tahun yang lalu ada keputusan-keputusan yang sudah kita ambil untuk kita jalankan di tahun ini. Mungkin saat ini keputusan-keputusan tersebut harus diubah. Mungkin ada visi, ada misi yang perlu dipertajam hari-hari ini, mengingat pandemi dan krisis multidimensi yang berkepanjangan sedang kita hadapi. Ya, bahkan mungkin hari-hari ini ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil untuk bisnis kita, untuk pelayanan kita, untuk masa depan keluarga kita. Di tengah pandemi, dengan segala perubahan yang besar yang sedang kita alami hari-hari ini, kita butuh masuk hadirat Tuhan untuk memperoleh tuntunannya. Kita membutuhkan bukan saja kekuatan perlindungan, belas kasihan Tuhan, tetapi membutuhkan tuntunan Tuhan untuk kita melangkah di tengah pandemi dan krisis ini. Keputusan yang salah dapat menghancurkan kehidupan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Tetapi di dalam tuntunan Tuhan, kita akan melihat sekalipun di tengah krisis, kita akan naik dan bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, pasti akan berhasil dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga, jelas Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan rindu untuk memberitahukan kepada kita tuntunan-tuntunannya di dalam kehidupan setiap kita. Hal yang penting untuk kita lakukan adalah kita datang ke dalam hadirat Tuhan, berdiam diri. Ambil waktu tenang, ambil waktu untuk kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Tidak sekedar datang ke dalam hadirat Tuhan untuk membawa permohonan kita, untuk membawa keluh kesah kita. Nggak ada salahnya untuk itu. Tetapi ada waktu yang perlu kita lakukan untuk kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, untuk kita mendapatkan penyataannya, tuntunan-tuntunannya untuk setiap aspek kehidupan kita. Saya akan akhiri sharing pada hari ini dengan kesaksian sahabat saya. Ya, saya baru saja menelpon beliau, teman saya ini. Ya, kami ada percakapan yang sangat membangun. Saya bilang, boleh gak saya minta izin untuk saya menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia bilang, gak apa-apa kok. Ya, biarlah apa yang dia alami bisa menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kita. Ya, jadi saya punya seorang sahabat, rekan sepelayanan saya beberapa tahun yang lalu. Kami punya hubungan yang sangat dekat berdua. Ketika saya di Australia di bulan Mei yang lalu, satu malam tiba-tiba direct message dari Instagram saya bunyi. Ternyata teman saya ini, ya, saya buka, dia bilang, "Shalom ko." Saya balas, "Shalom bro." Udah, nggak ada jawaban lagi saudara.
Saya tunggu, kok nggak ada balasan, ya. Karena di Melbourne 3 jam lebih dulu dari Jakarta, jadi saya tunggu sampai jam 11 atau jam 8 malam di Jakarta, kok nggak ada kabar. Jam 12 saya udah nggak tahan, saya tidur, dan memang besok paginya tidak ada jawaban dari dia. Saya pikir kenapa? Dia cuma shalom dan nggak ada jawaban, nggak ada berita berikutnya. Beberapa hari setelah DM tersebut, satu malam dia kembali DM saya. Shalom bro. Saya jawab, shalom bro, ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, sorry, waktu itu saya DM, tapi saya nggak bales. Ya, saya nggak melanjutkan. Karena saat itu saya sedang stres yang luar biasa. Saya bilang, ada yang bisa saya bantu bro? Boleh nggak kalau saya tidak DM, tetapi saya telepon aja lewat WhatsApp call? Dia bilang, boleh. Jadi pada saat itu, saya dengan istri di Melbourne, kita video chat dengan sahabat saya di Jakarta dengan istrinya. Di dalam percakapan kami, ternyata sahabat saya sedang mengalami tekanan yang besar di dalam kehidupannya. Dia begitu stres. Ya, proyeknya semua diberhentikan, tidak ada kerjaan lagi. Piutangnya, tagihan-tagihan proyeknya belum dibayarkan dan nilainya sangat besar, dan sebagai akibatnya dia tidak bisa membayar supplier, dia tidak bisa membayar rekanan-rekanan kerjanya, dia harus membayar karyawan dengan THR dan gajinya. Dia stres, ya, tidak ada pemasukan, tidak ada pembayaran, tetapi beban pengeluaran keuangan yang dia harus tanggung begitu besar. Wow, saya bilang semua orang pun memang saat ini sedang mengalami hal yang sama. Saat itu saya cuma bisa bilang kepada sahabat saya, kalau kita masih ada aset yang bisa kita jual sehingga kita bisa bayar semua hutang, kewajiban-kewajiban kita, termasuk pembayaran supplier, termasuk gaji, termasuk THR karyawan. Karena Alkitab bilang orang yang dapat dipercaya akan memperoleh banyak berkat. Ya, dia bilang, oh ya, itu saya bisa lakukan. Dan saya bilang kepada sahabat saya saat itu, saya nggak bisa bicara banyak, tetapi saya punya satu keyakinan. Sekalipun di tengah krisis, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk anak-anaknya. Sekalipun di tengah krisis, ada terobosan yang bisa terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Bagian kita hanyalah mendapatkan tuntunan Tuhan. Bagian kita adalah untuk kita datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima penyataan dan tuntunan Tuhan untuk kehidupan kita. Kami tutup telepon, ya, kami berdoa sebelum kami tutup telepon, dan saya tidak mendengar kabar lagi dari sahabat saya tersebut. Bulan Juni saya kembali ke Jakarta, cukup kaget karena ada teman yang lain bilang katanya sahabat saya ini sekarang buka martabak, ya, beralih profesi, ya, berbisnis martabak, bukan lagi bisnis proyek, saudara. Oke, saya dengar berita itu, dan mungkin di bulan Juli, ya, di bulan Juli kemarin, akhirnya oleh anugerah Tuhan kami satu tim pelayanan dahulu dapat reunian, saudara. Dan ada sahabat saya ini. Saya tanya kepada dia, bro, sekarang bagaimana bisnis? Sekarang saya dengar berbisnis martabak. Dia bilang, iya kok, sekarang saya berbisnis martabak. Ya, proyek berhenti, tidak ada proyek, sehingga usaha saya bekukan dahulu. Kewajiban sudah saya bereskan, ya, saat ini saya fokus jualan martabak. Bayangin, saudara, dari seorang CEO, Chief Executive Officer, ya, sekarang menjadi tukang martabak, saudara. Di bulan Juli, saya mendengar dari sahabat saya, dia beralih profesi. Dan apa yang terjadi? Di akhir bulan Juli, saya melihat Instastory-nya. Sebuah terobosan terjadi di dalam kehidupannya.
Dari seorang CEO menjadi tukang martabak, berbisnis martabak. Tetapi Tuhan memberkatinya luar biasa. Tadi saya telepon, dia katakan di bulan Juli, selama bulan Juli, dari 2 outlet yang dia miliki, dia bisa menjual 5.000 loyang. 5.000 loyang martabak. Wow, saudara. Di tengah krisis, ya, dia memperoleh terobosan. Di tengah krisis yang berkepanjangan, dia melihat berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saya tanya, apa yang menjadi resep? Apa yang menjadi kunci keberhasilan bro, ya, mendapatkan terobosan dari Tuhan? Dia bilang tadi di dalam percakapan telepon, yang bisa saya dengan istri lakukan setiap malam hanya datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa dengan istri, sepakat, ya, untuk Tuhan tuntun kami. Untuk Tuhan tuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Temukan kami dengan orang-orang yang tepat. Ya, temukan kami dengan pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Dan puji Tuhan, Tuhan menuntun dia untuk berbisnis martabak. Dan dia tidak malu. Dari seorang CEO sebuah perusahaan menjadi seorang berbisnis martabak. Bahkan dia katakan, saat ini saya ingin fokus mengembangkan usaha martabak saya. Saya ingin berekspansi karena tuntunan Tuhan untuk kehidupannya. Doa saya hari ini, biarlah setiap kita di tengah krisis yang berkepanjangan, kita tetap menjaga mesbah doa kita kepada Tuhan. Kita tetap menjadi sebuah keluarga yang menyembah Tuhan. Worship family, ya, sebuah keluarga yang membangun mesbah doa kepada Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan menyatakan tuntunannya untuk kehidupan kita, untuk bisnis kita, untuk pelayanan kita, untuk setiap aspek kehidupan kita. Biarlah hari ini kita melihat krisis bukan sebagai sebuah setback atau kemunduran di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah hari ini setiap kita sebagai orang percaya kepada Yesus melihat krisis yang berkepanjangan sebagai sebuah setup atau pengaturan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan tuntunannya, di mana kita akan melihat dalam tuntunan Tuhan, kita akan melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Doa saya untuk setiap kita hari ini, di tengah pandemi dan krisis multidimensi yang sedang kita hadapi, yang mungkin akan berkepanjangan, ya, mungkin kita harus mengalami krisis ini dalam waktu yang cukup lama. Saya berdoa, biarlah setiap kita tetap berpegang kepada iman kepada Yesus. Jangan tinggalkan iman kita kepada Yesus. Tetap beriman kepada Yesus, tetap kokoh, teguh, percaya kepada Yesus. Karena hanya iman kepada Yesus yang memberikan kita kunci untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan, yaitu kemerdekaan untuk kita hadir, datang, menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Di dalam tahta kasih karunia Tuhan, kita akan mendapatkan belas kasihan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, dan tuntunan Tuhan untuk kehidupan kita yang akan membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, mengatasi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Amin. Mari, sebelum saya tutup sharing pada hari ini, saya ingin berdoa untuk setiap kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami akan begitu berharganya kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Bukan saja kemerdekaan dari kutuk dan kematian kekal sebagai hukuman dosa, tetapi juga kemerdekaan untuk kami datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan, masuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan, di mana kami akan menemukan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan mendapatkan benteng perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Dan juga akan mendapatkan
tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami izinkan firman Tuhan untuk mengoreksi kehidupan setiap kami. Kalau mungkin selama ini kami tidak sungguh-sungguh membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kami sedang kehilangan semangat kami, passion kami untuk berdoa. Mungkin hari ini kami melihat sepertinya sia-sia kami berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan seakan terdiam dan tidak bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini firman Tuhan mengoreksi kehidupan kami. Kami mau mengambil satu komitmen yang baru dalam hidup kami, untuk kami membangun mesbah doa kami kepada Tuhan. Untuk kami memperbaiki mesbah doa keluarga kami, yang mungkin selama ini sudah kami tinggalkan. Karena kami percayakan firman-Mu, ketika dua orang bersepakat di muka bumi, maka Engkau sendiri yang akan mengerjakan apa yang kami doakan. Hamba-Mu berdoa hari ini, biarlah firman Tuhan tidak sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi membangkitkan gairah kami untuk kami kembali memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga kami akan melihat di tengah krisis yang berkepanjangan, kami melihat kemerdekaan untuk kami datang kepada Tuhan akan membawa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, mengatasi krisis yang berkepanjangan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia, House of Worship Family Cibubur. Tuhan memberkati gereja ini. Pakai gereja ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Menjadikan mempelai-mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan memberikan hikmat urapan, memberikan kapasitas yang semakin diperbesar. Sekalipun di tengah krisis, kehidupan mereka akan menjadi dampak yang besar bagi banyak orang. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, House of Worship Family. Biarlah hari ini perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami akan memasuki minggu yang penuh dengan hari libur. Hamba-Mu berdoa, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan beserta dengan kami, sehingga liburan ini dapat kami nikmati, memberikan kesegaran yang baru bagi tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga dengan tubuh yang sehat, kami dapat senantiasa melayani Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan hidup kami, biar hidup kami menjadi berkat dan saluran kasih Kristus bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu, arahkan wajahmu pada Dia, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Terus berkati.